Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Silakan Laila dipimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Apa kabar? Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Apa kabarmu hari ini? Baik ya, ada yang sakit? Ada? Gak ada ya? Jangan mau sakit ya. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk bab baru, yaitu bab 4 di LKS halaman 47. Bisa kalian buka halaman 47 di LKS. Kita masuk bab baru, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Mungkin di SD dulu pernah diajari ini ya? Pernah diajarin nggak di SD? Ya, Laila, SD pernah diajari ini? Enggak, belum? Lupa Pak. Oh, lupa, tidak apa-apa. Ya, kelamaan online ini akhirnya lupa. Iya Pak. Baiklah anak-anakku semua, tujuan kita belajar online hari ini adalah mempelajari tentang definisi dan informasi yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Di LKS baik anak-anakku semua, inilah bab 4, bab terakhir sebelum ujian semester. Ada 5 hal yang akan dipelajari di bab 4 ini. Yang pertama, tentang definisi, ciri tujuan, serta ciri bahasa dari teks LHO. Yang kedua, informasi yang terdapat dalam teks LHO, saya singkat LHO, yaitu laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, yaitu simpulan si teks laporan hasil observasi. Yang keempat, struktur dan aspek kebahasaan. Dan yang kelima, rangkuman dan penyusunan. Tapi pada pertemuan kali ini kita cukup bahas 2 dulu, yaitu definisi, ciri tujuan, dan informasi dalam teks LHO. Selanjutnya, nah, definisi. Apa itu definisi? Definisi itu adalah pengertian, ya. Definisi itu adalah pengertian. Seperti yang kalian lihat di slide itu, definisi itu masuk dalam LHO, begitu pula dengan ciri tujuannya dan juga ciri bahasanya. Ya, semuanya ada di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini pengertiannya, bisa kalian tulis? Bisa kalian tulis definisi teks laporan hasil observasi. Nah, observasi sendiri adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Jadi sekali lagi, observasi itu adalah kegiatan pengamatan. Ya, mengamati. Jadi observasi itu adalah mengamati, baik itu mengamati keadaan, mengamati sebuah objek atau benda, ataupun mengamati sebuah peristiwa. Karena teks LHO itu berangkat dari sebuah pengamatan. Sedangkan teks laporan hasil observasi sendiri, pengertiannya adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian
secara sistematis. Jadi teks LHO itu ada apabila kalian sudah mengamati. Ya, sambil didengar ya. Teks LHO itu ada apabila kalian sudah mengamati. Kalau belum mengamati, maka teks laporannya atau teks LHO-nya dipastikan tidak ada. Nah itu. Baik, selanjutnya. Tujuan isi LHO ya disusun secara cermat. Ya, nyusunnya secara cermat. Kemudian juga bersifat meyakinkan. Yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kelima, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya, isi yang dibahas adalah tentang ilmu suatu objek atau konsep tadi. Dan yang ketujuh, yaitu objek yang dibahas bersifat umum, jadi semua orang tahu. Ya, bisa benda, bisa keadaan, bisa peristiwa. Ya. Jadi untuk mengamati sebuah observasi dalam LHO, bisa benda bisa, kemudian peristiwa bisa, keadaan juga bisa. Dan yang terakhir, dirinci objek itu secara sistematis. Ya, dirinci. Jadi penelitianmu nanti itu dirinci. Nah, ciri bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Nanti apabila kalian sudah melakukan pengamatan, kemudian membuat teksnya, maka keempat ciri ini harus ada. Yang pertama itu ada istilah. Istilah adalah suatu kata yang mungkin baru kalian kenal. Atau istilah itu pengertiannya, istilah adalah sebuah kata yang merujuk kepada sesuatu yang tertentu secara khusus, itu istilah. Kemudian kata baku, jadi membuat teksnya itu harus menggunakan kata baku. Kemudian menggunakan kalimat klasifikasi, yaitu kalimat yang membagi. Ya, klasifikasi itu membagi. Dan ada juga kalimat definisi. Nah, ciri kalimat definisi itu ada kata adalah. Ya, kalimat definisi itu cirinya adalah, merupakan, iyalah, yaitu. Itu adalah ciri dari kalimat yang di dalamnya ada kata definisinya. Nah, kemudian selanjutnya ini bahasan kita kedua, yaitu informasi dalam teks laporan hasil observasi. Di dalam teks LHO itu ada informasi penting yang harus kalian temukan. Ya. Kemudian juga membandingkan informasi itu dengan informasi lain, sehingga langkah-langkah untuk menemukan informasi pentingnya itu sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus baca dulu teks laporan hasil observasi. Nanti setelah ini saya kasih contoh kayak apa teks LHO. Yang kedua, memahami isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok pada setiap paragraf teks LHO. Jadi ini langkah-langkah untuk menemukan informasi penting di dalam teks laporan hasil observasi. Ada 3. Silakan munculkan suaranya lagi. Kita tanya jawab dulu sebentar. Munculkan suaranya dulu. Ya. Baru gabung, selamat datang. Sekarang saya tanya, kalian tadi sudah mendengar penjelasan saya. Sekarang saya tanya, observasi itu apa sih? Apa itu observasi? Ayo tadi yang menyimak.
pengertian dulu. Pengertian dari observasi itu apa sih? Tadi? Apa sih observasi itu? Observasi adalah pengamatan. Ya. Observasi itu adalah pengamatan. Jadi, kalau teks laporan hasil observasi, berarti apa itu pengertiannya, definisinya? Teks yang bagaimana? Disusun secara cermat. Teks yang berisi tentang informasi dari hasil pengamatan. pengamatan. Ya. Kalau semisal mau buat teks LHO, terlebih dahulu kita harus ngapain? Harus ngapain? Harus, kalau mau buat LHO pertama kali kita harus ngapain? Harus melakukan pengamatan. Ya. Kalau mau buat LHO kita terlebih dahulu harus melakukan pengamatan dulu. Kalau belum melakukan pengamatan atau penelitian, maka tidak mungkin ada teks LHO. Paham ya? Paham. Sampai di sini paham? Jadi kalau ingin membuat teks LHO, terlebih dahulu kita harus ngapain? Melakukan pengamatan. Oke, baik. Ini akan saya tunjukkan teks LHO kayak apa. Nih. Bisa dilihat? Bisa? Terlihat nggak? Terlihat? Terlihat. Oke. Kamdani bisa melihat? Bisa. Bisa. Silakan baca nak yang keras, yang lain dengarkan. Lidah buaya memiliki nama Latin Alvera berbagensis miliar. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman teraris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau bisa ditanam di pot ataupun di pekarangan rumah untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Lidah buaya mempunyai daun agak runcing berupa taji tidak tipis getas, mempunyai daun agak runcing berupa taji tipis getas, bibirnya berdiri, permukaannya berbilik-bintik, panjangnya 15 sampai 36 lebarnya 2 sampai 6 cm. Lidah buaya. Lidah buaya dikenal sebagai tumbuhan yang kaya akan kandungan vitaminnya, kecuali vitamin D. Lidah buaya dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu obat cacing, amandel, sakit mata, keseleo, luka bakar, bisul, luka bernanah, serta jerawat. Lidah buaya pun berguna untuk menebalkan dan rambut. Jelas, Pak? Ya, ini ada yang nyoret-nyoret tadi Tika ini. Oke, sudah. Baik, terima kasih ya untuk Kamdani. Ya, Anak-anakku semua, bisa kalian lihat di screen yang barusan dibaca oleh teman kalian.
Ini adalah contoh teks LHO. Ya, ini adalah contoh teks LHO. Ada yang tahu lidah buaya? Tahu. Tahu ya? Tahu ya? Kalau lidah mertua? Tahu? Tanaman lidah mertua? Sama-sama lidahnya itu. Ada lidah buaya, ada lidah mertua. Jangan sampai salah ya. Ya. Ya, lidah buaya itu nama latinnya adalah aloe vera yang biasanya ada di iklan sampo itu. Paham ya? Nah, anak-anakku semua, sebelum jadi teks macam ini, ya sebelum jadi teks seperti ini ada 3 paragraf ini. Pertama-tama itu harus mengetahui lidah buaya dulu. Jadi lidah buayanya itu diobservasi, dilihat. Ini contohnya ada keterangan 15 sampai 36 cm, berarti kan diukur. Ya enggak? Iya. Iya, jadi ini harus diobservasi dulu. Ini diukur dulu. Ada ukurannya 15 sampai 36. Kemudian lebarnya daunnya 2 sampai 6. Kemudian juga ternyata kandungan vitaminnya banyak, tapi vitamin D-nya tidak ada. Jadi dari lidah buaya tidak mengandung vitamin D. Kemudian gunanya untuk apa? Untuk obat cacing, amandel, sakit mata, keseleo, luka bakar, dan lain-lain. Nah, itu semua sebelum jadi teks macam ini itu ditulis dulu di buku. Jadi kalau pertemuan tahun kemarin waktu saya ngajar di kelas, anak-anak itu setelah ada di saya kasih materi itu saya suruh keluar kelas untuk menentukan objek yang akan diteliti. Nah, jadi bisa dibayangkan anak-anak 1 jam pelajaran itu saya ngajar dulu di kelas. Setelah itu anak-anak saya suruh keluar untuk melakukan pengamatan. Silakan amati sebuah benda yang bisa kamu amati di luar sekolah. Nah, setelah diamati barulah anak-anak membuat teksnya. Jadi itulah runtutnya membuat teks LHO. Paham? Paham ya? Baik, coba dari teks ini saya ingin bertanya. Yang bisa langsung jawab saja. Dalam teks ini judulnya apa? Lidah buaya. Lidah buaya ya. Lidah buaya. Ada berapa paragraf dalam teks ini? 3. Ada 3. Ini teks 1, ya. Ini teks 2, dan ini teks 3 ya, betul. Coba lihat paragraf pertama. Maaf, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ada paragraf 3 paragraf ya, bukan teks. Jadi paragraf, saya koreksi. Coba lihat paragraf pertama. Ada berapa kalimat? Empat. Ada 4. Ada 2 nak. 2. Bukan 4. Mana? Lihat titiknya nak. Lidah buaya memiliki racun aloe vera barbadensis miliar. 1. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua, lidah buaya merupakan sampai dengan industri. Jadi titiknya ada 2. Berarti 1 paragraf ada berapa kalimat? 2 kalimat. Lihat paragraf 2, ada berapa kalimat? Ayo, lihat titiknya ada berapa? 3. Ada? 2 lagi. Lidah buaya sampai tanaman hias, itu titik yang pertama, kalimat pertama. Kemudian lagi lidah buaya sampai lebarnya 2 sampai 6 cm, itu kalimat kedua. Paham ya? Coba paragraf terakhir, ada berapa kalimat? 3. Ada 3. Oke, pinter sudah. 3 ya, ada 3 ya. Ini loh 1, kemudian ini 2, dan ini terakhir 3 rambut. 3. Coba lihat paragraf pertama semua. Tadi saya jelaskan bahwa di dalam sebuah teks LHO itu memiliki kalimat definisi. Mana kata definisinya?
Nih, paragraf 1 semua perhatikan. Mana definisinya? Tadi apaan cirinya? Ada kata apa cirinya tadi? Ada kata adalah, iyalah, merupakan, yaitu, yakni. Coba lihat paragraf 1, mana kalimat definisinya? Merupakan. Ayo, baca. Mana kalimat definisinya? Surabaya merupakan Yang keras, siapa baca ini? Orangnya siapa ini? Aziza. Baca Aziza. Mana suaranya? Laila, coba baca Laila. Mana menurut kamu kalimat definisinya? Pakai headsetnya. lidah buaya memiliki nama Latin aloe vera berbadensis miliar. Ya. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Nah, oke. Kata yang menunjukkan definisi kata apa di situ berarti? Merupakan Merupakan. Nah, itulah kata definisinya. Kalau kalimat definisinya di mana? Yo ini. Lidah buaya merupakan satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Ini loh. Inilah kalimat definisinya. Paham? Paham ya? Oke. Kemudian pertanyaan saya, apa ciri-ciri dari lidah buaya itu? Ayo, cirinya yang bisa kamu temukan di situ apa cirinya? daun agak runcing berupa saji. Terus Rajin berupa saji, tidak tipis, bentang pinggirannya bergerigi, permukaan bersih berarti ada di paragraf ke berapa? 15 Ada di paragraf ke kedua. Ya, pintar. Kalau paragraf ketiga itu isinya apa kira-kira? Apa nyebut lidah buaya? Manfaat lidah buaya. Manfaat lidah buaya. Oke, pintar. Berarti isi dari teks lidah buaya ini yang pertama tadi apa ini? Paragraf 1 isinya tentang apa? Apa Laila? Definisi. Paragraf kedua isinya tentang apa? Ciri-ciri lidah buaya. Ciri. Yang ketiga isinya tentang apa? Manfaat lidah buaya. Baik, oke, cukup. Waktu kita sudah tinggal dikit lagi. Baik, anak-anakku semua. Ternyata waktunya sudah masuk 7:30. Sebelum kita akhiri dulu, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, apa itu teks LHO? Teks yang apa? Teks yang berupa hasil pengamatan. Ya, teks LHO itu teks yang berupa hasil pengamatan. Kemudian di dalam teks LHO itu ada apaan tadi? Paragraf pertama tadi ada apa? Definisi. Kemudian ada apa lagi? Ciri-ciri. Kemudian ada apa lagi yang terakhir? Manfaat. Ada manfaat. Baik. Itulah teks laporan hasil observasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua tetap jaga kesehatan kalian,
patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Ya, rajin-rajin cuci tangan agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.